Ayat yang 10. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ada sesuatu hal yang berbeda ketika tabut Tuhan selama 20 tahun dia ada di tempat sebelumnya. Sekarang dipindahkan ke Obed-Edom selama 3 bulan. Sebelumnya itu 20 tahun, di situ ada yang menjaganya, tidak terjadi apa-apa. Tetapi di rumah Obed-Edom 3 bulan saja, tabut itu memberkati apapun yang ada di rumah itu. 20 tahun di tempat sebelumnya itu nggak terjadi apa-apa. 20 tahun juga di tempat Filistin, tabut itu membuat apa? Hari-hari pertama tabut itu bikin Dagon jatuh. Besoknya lepas kepalanya. Setelah itu timbul borok-borok dan tabut itu bergerak di 5 kota Filistin. Dan semuanya timbul bisul-bisul dan borok-borok. Dan dikembalikan. Setelah itu tabut itu ada di Obed-Edom 3 bulan. Apa yang membedakannya? Cara Obed-Edom memperlakukan tabut itu. Kalau ini tabut, ini Obed datang dengan hati-hati. Hati-hati dia mengalapnya. Enggak kurang ajar, enggak berani-beraninya. Dia bersikap, dia penuh penyembahan. Itu yang dilakukan. Sehingga apa yang terjadi atas rumah Obed-Edom, rumah itu diberkati. Kalau dia tanam semangka, semangkanya besar. Kalau dia tanam ketela pohonnya dicabut besar-besar. Kambing dombanya yang biasanya beranak 5, ini beranak 15. Terjadi sesuatu yang berbeda sehingga orang-orang sekitarnya mengatakan itu tabut di rumah Obed-Edom memberkati. Dan terdengarlah oleh Daud. Di situ Daud belajar. Yang pertama, dia belajar meniru dari orang dunia. Sekarang dia belajar dari Obed-Edom. Itu dasar penyembahan. Dasar hati penyembahan itu. Bagaimana menjaga hidup kita di hadapan Tuhan. Ayat 13. 2 Samuel 6:13. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Ini Daud. Di belakangnya tabut. Daud berjalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, berhenti. Dia nggak berani melangkah ke 7. 6 itu berbicara tentang kemanusiaan, langkah manusia, kekuatan manusia. Dan dia berhenti, di situ 2 ekor dikorbankan. Tiap langkah ke 6, maka 2 ekor dikorbankan. Perjalanan dari rumah Obed-Edom sampai ke tempatnya Daud 15 kilo. Ada orang menghitungnya 15 kilo berjalan 6 langkah berhenti, 6 langkah berhenti. Kurang lebih 3.500 anak lembu gemukan yang dikorbankan dan seekor lembu. Jadi 3.500 kali 2, 7.000 ekor. Itu perjalanan penyembahan. Jadi begitu luar biasanya. Ada hal ketika ada orang bawa api asing dan itu langsung tewas. Yang kedua, memperlakukan tabut dengan meniru orang dunia, itu juga menimbulkan ketewasan. Namun ketika dia melakukan hati dengan benar, itu penyembahan. Itu dasar penyembahan. Itu yang membuat Tuhan melihat Daud berbeda.
langkah berhenti, 2 korban binatang dipersembahkan. 6 langkah berhenti, 2 korban dipersembahkan. Totalnya dia berjalan di jalan darah. Itu penyembahan. Penyembahan gak murah. Penyembahan itu mahal. Penyembahan itu hal yang berharga. Dan Tuhan itu yang membuat Tuhan melihat penyembahan dalam hidupnya Daud.